Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seira Ademai Putri, kelas 12 IPA 2, akan menjelaskan seputar permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis masuk ke pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis dalam bahasa Inggris atau badminton adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian permukaannya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua orang untuk ganda yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan atau kok atau shuttlecock melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Masuk ke dalam sejarah dalam bulu tangkis. Permainan bulu tangkis berdasarkan sejarah berasal dari sebuah permainan yang bernama Puna dan berasal dari negara India. Kemudian oleh perwira tentara kerajaan Inggris yang pada saat itu menjajahi India, permainan dibawa ke Inggris untuk dikembangkan. Pada tahun 1873, bulu tangkis dimainkan di taman istana milik Duke de Beaufort, yaitu di Badminton Gloucestershire. Oleh karena itu, permainan juga disebut dengan badminton. Badminton atau bulu tangkis kemudian menjadi permainan yang berkembang di banyak negara. Permainan ini masuk di Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda. Pada tanggal 5 Juli 1934 didirikan sebuah organisasi internasional yang menangani kegiatan badminton, yaitu International Badminton Federation atau IBF. Sejarah bulu tangkis di Indonesia yaitu diawalinya organisasi induk tingkat nasional yang disebut Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Pada tanggal 5 Mei 1951 Indonesia bergabung dengan IBF pada tahun 1953. Karena sudah bergabung dengan IBF, maka Indonesia berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan bulu tangkis internasional. Partai-partai dalam permainan bulu tangkis ada tunggal putra, ganda putra, tunggal putri, keempat ganda putri, dan terakhir ganda campuran. Masuk ke dalam lapangan bulu tangkis. Keterangan: panjang lapangan 13,40 meter, lebar lapangan 6,10 meter, jarak garis servis di depan dari garis net 1,98 meter, jarak garis servis tengah dari garis samping lapangan 3,05 meter, jarak garis samping permainan tunggal dari garis pinggir lapangan 0,46 meter, jarak tinggi garis servis belakang untuk permainan ganda dari garis belakang lapangan 0,76 meter, tinggi tiang 1,55 meter, dan tinggi net 1,52 meter. Masuk ke peralatan bulu tangkis. 1. Raket atau pemukul. Raket adalah alat untuk memukul bola dalam permainan tenis, bulu tangkis, atau squash. Ujungnya dan berbentuk bidang oval, bulat telur berjaring dari bahan nilon, bergagang dan dilengkapi dengan pegangan. Cabang olahraga yang menggunakan raket disebut sebagai olahraga raket atau bulu tangkis. 2. Sepatu bulu tangkis. Sepatu bulu tangkis secara khusus dirancang untuk gerak kaki dan gerakan bulu tangkis. Karet anti-slip dan tahan aus membuat bahan yang sempurna untuk sol sepatu bulu tangkis. Sementara bagian midfoot membutuhkan daya serap dan ketahanan yang sangat baik. Bagian yang nyaman, lembut, dan bernafas juga merupakan kebutuhan untuk cakupan keseluruhan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Sepatu bulu tangkis juga berbeda dengan sepatu cats biasa karena mudah dipakai dan nyaman. Yang ketiga, cork atau shuttlecock. Cork atau bola bulu tangkis dalam bahasa Inggris adalah shuttlecock, adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis, terbuat dari rangkaian bulung angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Masuk ke 4. Senar raket. Untuk memilih senar yang baik, senar dapat dipilih berdasarkan pantulan kontrol ketahanan. Bisa dipilih senar mana saja yang cocok sesuai pilihan gaya permainan. Untuk ketahanan bisa memilih BG65Ti, BG70 Pro, dan Yonex. Yang kelima, net bulu tangkis.
Net artinya adalah jaring. Jaring ini dalam suatu olahraga tenis atau bulu tangkis terletak di tengah lapangan. Fungsi net dalam permainan bulu tangkis adalah sebagai pembatas area permainan. Masuk ke teknik dasar. Ada 1. Cara memegang raket, 2. Footwork, 3. Hitting position, 4. Service, 5. Underhand, 6. Overhead clear atau lob, 7. Smash, 8. Drop shot, 9. Netting, dan 10. Drive. Masuk ke cara memegang raket. Pertama ada forehand grip, kedua backhand grip, dan ketiga western grip. Pertama, forehand grip. Pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Dan kedua, backhand grip. Pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. Ketiga, western grip. Caranya adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai, kemudian peganglah raket sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Masuk ke sistem poin. Peraturan sistem rally 3x21 poin. BWF masih tak puas dengan sistem perhitungan klasik yang menerapkan aturan pindah bola. Pada 2006, mereka pun sepakat untuk menerapkan aturan baru. Sejak Mei 2006, sistem poin yang dipakai adalah 3x21 poin untuk semua nomor di putra dan putri. Sistem ini tak mengenal adanya aturan pindah bola. Artinya, pemain yang melakukan kesalahan langsung berbuah poin bagi lawan. Bagi pemain atau pasangan yang merebut 2 set awal bisa dinyatakan menang tanpa perlu menggelar rubber set. Selanjutnya, teknik pukulan bulu tangkis. Pertama ada servis. Servis terbagi dua, yaitu servis forehand dan servis backhand. Servis forehand, caranya pemain memukul shuttlecock dengan tenaga ayunan yang kecil sekiranya dapat melewati net lawan. Siku ditekuk untuk menghindari kontak tangan dan raket ketika memukul shuttlecock. Ketiga, fokus pada peralihan titik berat badan. Teknik forehand pendek dilakukan dengan berulang-ulang agar terbiasa. Dan kedua, servis backhand. Pertama, posisi berdiri dengan badan tegap pada area servis dengan salah satu kaki di depan. Pegang raket menggunakan pegangan backhand dan letakkan di depan pinggang. Posisi raket dipegang depan perut dan berada di depan raket. Untuk melakukan pukulan, ayunkan raket dengan pendek agar shuttlecock bergulir dekat dengan net. Yang kedua, pukulan drive biasa digunakan untuk menekan lawan sehingga lawan tidak mendapat kesempatan menyerang dengan pukulan overhead. Caranya dari yang bisa kita lihat, yang cara pertama, posisikan kaki menunjuk ke arah sideline, hingga cara terakhir, ikuti secara alami sesuai dengan lengan raket. Dan yang ketiga, drop shot dilakukan dengan tujuan menempatkan bola secepat-cepatnya dengan sedekat-dekatnya dengan net pada lapangan lawan. Caranya bisa kita lihat, hingga yang pertama pergunakan pegangan forehand hingga posisi akhir raket mengikuti arah bola. Keempat, smash adalah pukulan yang dilakukan dengan cepat dan sekeras-kerasnya ke arah bawah lapangan lawan. Caranya, pemain harus memperhatikan posisi berdiri ketika akan melakukan smash. Posisi tangan dan tubuh keadaan rileks. Posisi tangan tidak memegang raket menunjuk ke arah kok, sedangkan tangan yang memegang raket diangkat dan siku sedikit ditekuk. Lakukan lompatan ke arah datangnya bola. Dan ketika akan melakukan pukulan, putar bahu pada tangan ke arah depan dan ke arah bawah. Yang kelima, pukulan lob. Pukulan lob dapat dilakukan baik dari bawah atau dari atas kepala. Pukulan lob sangat penting bagi pola pertahanan ataupun pola penyerangan. Lob dibedakan menjadi dua, yakni lob serang atau menyerang dan lob penangkis atau mempertahankan serangan. Demikian materi bulu tangkis saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.